Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Taufikur Rahman dengan NPM 201506134. Ingin menjelaskan tentang direktori di Linux dan perintah dasar Linux. Struktur direktori Linux dan perintah dasar Linux dapat kita jalankan menggunakan terminal yang ada di dalam OS Linux. Yang pertama, struktur direktori Linux. Di struktur direktori Linux ada beberapa direktori Linux. Yang pertama yaitu /root, yaitu root directory yang membentuk basic system file. Semua file dan direktori secara logik berada di dalam root directory ini. Walaupun dari lokasi yang berbeda, direktori ini hanya dapat diakses oleh user root atau super administrator. 2. /bin, yaitu user binaries, yaitu memuat file-file eksekusi atau program arahan yang merupakan sebagian dari sistem operasi Linux. Banyak perintah Linux seperti cat, cp, ls, more, dan tar terletak pada /bin. Lalu yang ketiga /sbin, yaitu sistem binaries. Memuatkan file administration yang dapat diakses seperti mount, shutdown, umount. Perintah-perintah Linux yang terletak di bawah direktori ini biasanya digunakan oleh administrator sistem untuk tujuan pemeliharaan sistem. Yang keempat ada /boot, yaitu bootloader file. Memuat file-file yang berhubungan dengan bootloader seperti Linux kernel dan file lain yang diperlukan Lilo dan grup boot manager. Selanjutnya ada /dev, yaitu device files. Memuatkan file device pada komputer seperti terminal, USB, dan perangkat yang melekat pada sistem. Linux melakukan semua operasi utama komputer seperti sebuah file yang spesial. Semua file seperti ini terletak di /dev. Yang keenam, /etc, atau configuration files. Memuatkan semua file-file konfigurasi dan script installation yang dibutuhkan oleh semua program pada /etc/rc.d subdirectory. 7. /home atau home directories. Directory home menyimpan semua directory home user. Biasanya directory home digunakan untuk semua pengguna penyimpan file pribadi berdasarkan kepemilikan user. 8. Ada /lib, yaitu sistem libraries. Memuatkan file-file library yang mendukung file-file binary dalam direktori /bin dan sbin, termasuk modul driver yang dapat diisi pada sistem boot. Nama file biasanya ld or lb.so. 9. /proc atau process information. Direktori yang berisi informasi tentang proses sistem baik atau file sistem virtual dengan informasi teks tentang sumber daya sistem maupun berisi informasi tentang menjalankan proses. 10. /root, directory home untuk root user. 11. /srv atau service data. Memuatkan file-file berservis yang dibutuhkan oleh sebuah server seperti HTTP, FTP, dan lainnya yang ditawarkan oleh sistem. 12. Ada /sys, direktori spesial yang memuatkan informasi mengenai hard disk seperti yang dilihat melalui Linux. 13. /temp atau temporary file, direktori yang berisi file-file sementara yang dibuat oleh sistem dan pengguna dan digunakan untuk menyimpan data sementara. Isi dari direktori ini dibersihkan setiap kali sistem boot. 14. USR atau user programs, memuat file-file binary, libraries, dokumentasi, dan source code dari sistem. 15. Ada /var, yaitu variable files, memuat berbagai sistem file seperti log, paket, dan file database, direktori mail, print, dan lain-lain, yang seringkali berubah kandungannya. 16. Ada media, atau removable media device, direktori untuk mounting removable media seperti drive CD-ROM, floppy disk, dan zip drive. 17. Ada MNT, atau mount directory, direktori untuk mounting file sistem sementara. 18. Ada OPT, optional add-on application, memuat file-file tambahan seperti data install atau copy dari aplikasi tertentu yang sifatnya hanya opsional. Selanjutnya ada perintah dasar Linux. Perintah dasar Linux ini dapat kita jalankan di terminal yang ada di OS Linux, sistem operasi Linux. Yang pertama ada su. Su merupakan perintah Linux untuk masuk sebagai super user alias admin.
karena terkadang terdapat aktivitas-aktivitas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh admin. Jika kita ingin menjalankan perintah sebagai admin, juga dapat menggunakan perintah sudo dan perintah. Contohnya sudo shutdown. Nanti akan saya contohkan sudo su untuk menjadi super admin. 2. Login. Login merupakan perintah Linux untuk masuk sebagai user tertentu. Maka kita dapat menjalankan perintah login nama username. Contohnya login s. Lalu ada pwd. PWD merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk memberitahu kita sekarang sedang berada di folder mana. Kita tinggal menuliskan perintah pwd saja. Lalu ada cd. cd merupakan perintah dasar Linux yang merupakan singkatan dari change directory, alias berpindah folder. Jadi perintah cd berfungsi untuk pindah ke folder yang diinginkan. Maka cara untuk menggunakannya adalah cd dan nama folder. Contohnya cd documents. Lalu yang kelima ada mkdir. Mkdir merupakan file perintah Linux yang berfungsi untuk membuat direktori baru. Cara menggunakannya adalah mkdir dan tulis nama direktori yang akan dibuat. Contohnya mkdir /home user /dokumen. Ini adalah alamatnya. Lalu ditambahkan nama yang akan kita buat. Lalu ada rmdir. Rmdir merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menghapus direktori. Cara menggunakannya adalah rmdir, lalu nama direktori yang akan dihapus. Lalu ada rm. Rm merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menghapus file. Yang rmdir itu untuk folder, sedangkan rm itu untuk file. Cara menggunakannya sama seperti yang tadi, yaitu rm, lalu nama file yang ingin dihapus. Dengan disertai format filenya. Contohnya ada rm file a.txt. Lalu ada find. Find merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mencari suatu file. Cara menggunakannya adalah find, lalu directory, yaitu alamatnya, lalu nama yang dicari plus format filenya. Contohnya find itu direktorinya, home user dokumen, strip name, strip name, lalu file a.txt. Lalu ada df. df merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengetahui sisa kapasitas disk space hard disk. Cara menggunakannya adalah df, hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk kilobyte. Tapi jika kita ingin melihatnya dalam satuan megabyte, kita dapat menuliskannya df strip m. Lalu ada diff. Diff merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk membandingkan konten di dalam dua file yang berbeda. Cara menggunakannya adalah diff nama file 1, lalu nama file 2. Contoh diff file 1.txt, file 2.txt. Lalu ada head. Head merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menampilkan 10 baris teks pertama di suatu file. Contohnya head file a.txt. Kita juga dapat mengatur jumlah baris yang ingin ditampilkan dengan cara menambah komponen n jumlah baris di tengah perintahnya. Contoh head n3 file a.txt. Maka nanti akan muncul hanya 3 baris. Lalu ada tail. Merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menampilkan 10 baris teks terakhir di suatu file. Contohnya tail file a.txt. Kita juga dapat mengatur jumlah baris yang akan ditampilkan dengan cara menambah komponen n jumlah baris di tengah perintahnya. Contoh tail strip n3 file a.txt. Maka akan menampilkan 3 baris terakhir dalam file tersebut. Lalu ada ls. ls merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk melihat isi dari suatu folder. Cara menggunakannya, kita tinggal menuliskan perintah ls. Lalu ada cat. Cat merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk membuka isi file. Cara menggunakannya adalah cat nama file.extensive file. Contohnya cat file a.txt. Fungsi lain dari cat adalah untuk membuat file baru. Caranya adalah cat lalu panah kanan nama file. Contoh cat panah kanan file a. Lalu ada mv. mv merupakan perintah Linux yang dapat digunakan untuk memindahkan file ke folder yang kita inginkan. Untuk cara penggunaannya, hanya menuliskan mv dan nama file beserta ekstensinya, lalu direktori yang dituju. Contohnya adalah mv file a.txt, lalu alamatnya. Lalu ada cp. Jika perintah mv digunakan untuk memindahkan file, sedangkan perintah cp ini digunakan untuk mengcopy. Jadi file yang sebelumnya di satu folder, dia akan tetap ada. Sedangkan mv dia tidak ada di folder yang dari awal.
Lalu ada tar. Tar merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk membuat atau mengekstrak arsip. Untuk membuat arsip, kita perlu menggunakan perintah tar cvf, lalu nama arsip.tar, dan nama file. Contohnya, tar cfv allfile.rar, file a.txt, file b.txt. Untuk mengekstrak file text.rar menggunakan perintah tar xvf. Contohnya seperti ini, tar xvf text.rar. Chown. Chown merupakan perintah Linux untuk berfungsi mengubah kepemilikan file tersebut ke user lain. Contohnya, chown satria file a.txt. 19. WC merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengetahui jumlah kata yang ada di dalam file. Contohnya wc file a.txt. 20. Ping. Ping merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengecek konektivitas jaringan kita. Contohnya ping instagram.com. Lalu ada kill. Kill merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mematikan program secara manual. Dengan syarat kita harus tahu PID atau Process Identification Number dari program yang ingin dimatikan. Caranya tinggal mengetik perintah PS. Setelah itu kita dapat menggunakan perintah kill. Contohnya kill 1357. Lalu ada passwd. Passwd merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengganti passwordnya. Cara menggunakannya adalah passwd nama user. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan password baru yang mereka inginkan. Lalu ada uname. Uname merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk memberitahu informasi dasar tentang OS dan hardware yang digunakan. Cara menggunakannya adalah uname strip a. Lalu ada top. Top merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengetahui proses apa saja yang sedang berjalan di perangkat kita. Cara menggunakannya adalah hanya menulis stop. Lalu ada locate. Locate merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mencari file sama seperti find. Perbedaannya, kita tidak perlu menuliskan direktori yang ingin ditelusuri. Cara menggunakannya adalah dengan menulis locate strip i, lalu nama file yang ingin dicari. Jika nama file tersebut mengandung spasi, maka perlu menggantinya dengan tanda bintang. Contohnya, strip i file bintang A. Lalu ada touch. Touch merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk membuat file kosong baru. Cara penggunaannya adalah touch nama file baru, contohnya touch file.atxt, maka akan menghasilkan file baru yaitu file a.txt. Lalu ada grep. Grep merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mencari kata di suatu file. Cara menggunakannya adalah grep lalu kata yang ingin kamu cari, lalu file yang ingin ditelusuri. Contohnya grep nama biodata.txt. Maka dari biodata.txt itu ditampilkan nama yang akan kita cari. Lalu ada du. Du merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengetahui disk space yang sudah terisi di suatu direktori. Cara menggunakannya adalah du strip h nama direktori. Contohnya du strip h lalu direktorinya itu home user document. Lalu wget. Wget merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mendownload file. Cara menggunakannya adalah wget lalu link. Contohnya wget www.namadomain.com/filebaru.exe. History. History merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk memberitahu perintah apa saja yang telah kita jalankan sebelumnya. Jadi perintah ini dapat menampilkan seluruh perintah yang sudah kita buat sebelumnya, mulai dari awal login hingga perintah terakhir yang kamu jalankan. Lalu ada start. Start merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk memberitahu informasi detail tentang suatu file. Dengan perintah ini, kita dapat mengetahui informasi seperti nama, ukuran, dan jenis file. Lalu ada man. Man merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mencari tahu fungsi dari suatu perintah. Cara menggunakannya adalah man lalu perintah. Contohnya, jika kita ingin mencari tahu fungsi dari perintah cp, maka caranya adalah man start. Dengan begitu nanti kita tahu apa fungsi dari perintah tersebut. Lalu ada hostname. Hostname merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengetahui domain dan nama host atau hostname di perangkat kita. Selain itu, kita juga dapat menggunakan perintah ini untuk melihat alamat IP. Caranya dengan mengetikkan perintah hostname strip i. Lalu ada zip. Zip merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk mengkompres file ke dalam arsip adalah zip. Cara menggunakannya adalah zip nama strip arsip zip, lalu nama file format, lalu file. Contohnya zip allfile.zip, file a.txt. Untuk mengekstrak zipnya, kita hanya perlu menggunakan perintah unzip. Contohnya unzip allfile.zip.
Lalu ada user add. User add merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menambahkan user baru ke dalam sistem. Cara menggunakannya adalah user add nama user. Contohnya user add A. Jika ingin menghapus user, kita tinggal menggunakan perintah user del. Contohnya seperti ini, user del A. Lalu ada cal. Cal merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menampilkan kalender. Lalu ada ID, yaitu perintah Linux yang berfungsi untuk menampilkan user yang sedang menggunakan sistem. Tidak hanya itu, dapat melihat seluruh user yang berada di dalam sistemnya. Lalu ada date. Date merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk melihat tanggal dan waktu. Lalu ada who am I, merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk melihat user yang sedang login saat ini. Lalu ada clear, merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk membersihkan komen line dalam terminal. Dengan menjalankan perintah ini, layar komen line akan kosong seketika. Lalu yang terakhir ada exit, merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk keluar dari command line. Selanjutnya, saya akan menjalankannya perintah dasar ini ke Linux-nya langsung, ke terminal. Pertama-tama, buka terminal yang ada di show application, lalu cari terminal. Nah, perintah pertama yang ingin saya gunakan yaitu sudo su. Sudo su ini merupakan perintah Linux untuk masuk sebagai super user alias admin, karena terkadang terdapat aktivitas-aktivitas tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh admin. Jika kita ingin menjalankan perintah sebagai admin, juga dapat menggunakan perintah sudo atau perintah. Nah, di sini sudo su dan masukin password. Nah, di sini sudah masuk ke folder root kita. Di sini ada home dan macOS. Lalu saya akan menggunakan perintah perintah ls atau list. Nah, di sini kita dapat mengetahui apa saja isi dari folder macOS. Apa aja isi di dalam macOS itu. Ada desktop, dokumen, download, musik, picture, public, snap, steam, template, dan video. Di sini kita coba, dan di sini kita langsung menggunakan perintah cd atau cd itu merupakan perintah dasar Linux yang merupakan singkatan dari change directory alias berpindah folder. Jadi perintah cd berfungsi untuk pindah ke folder yang diinginkan. Maka cara untuk menggunakannya adalah cd dan nama foldernya. Misalnya dokumen. Oh iya, di sini kita harus sesuai ya hurufnya. Jika tidak sesuai, maka dia tidak akan terbuka. Aduh, salah. Coba. CD. Oh, kurang S. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam folder dokumen. Kita ls lagi. Nah, ada namanya folder Zoom. Nah, di dalam folder dokumen ini, kita bisa menambah folder dengan membuat perintah mkdir dan menambahkan nama dari folder yang kita buat. Misalnya mkdir Zaki. Kita enter. Nah, maka jika kita list ls, dia ada Zaki dan Zoom. Itu tandanya folder Zaki telah dibuat. Lalu kita masuk ke folder Zaki. Nah, karena di sini masih kosong, kita mencoba perintah touch. Jadi touch merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk membuat file kosong baru. Cara penggunaannya itu dengan mengetik touch spasi nama yang ingin kita buat. Misalnya contoh. Dan kita di sini ingin membuat file txt ya. Jadi .txt. Nah, nanti di sini kita ada file contoh txt. Lalu dari sini kita ingin mengcopy file contoh .txt ini ke folder Zoom. Jadi caranya kita tulis cp. Nah, cp itu perintah
yang digunakan untuk memindahkan file. Tapi di sini memindahkannya ini menyalin ya, mengcopy. Jadi dari sini menuliskan CP, terus nama filenya apa, yaitu tadi contoh.txt, terus itu spasi, alamat atau directory yang mau kita copy. Tadi misalnya kan kita copy dokumen, aduh salah cp contoh.txt spasi garis miring home garis miring macrodet garis miring dokumen garis miring zoom, enter. Nah, dengan begini file contoh.txt ini sudah tercopy ke folder zoom. Lalu kita di sini menggunakan perintah cd lagi, tapi titik-titik 2 itu untuk kembali ke dokumen. Nah, di sini kita masuk ke folder zoom, cd zoom. Oh, salah. cd Z-nya gede. Zoom. Nah, baru kita list. Nah, dia belum ada. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Tadi ada kesalahan penulisan ya di Zoom itu. Jadi kita masuk ke folder Zaki dulu. Nah, lalu di sini kita bisa cp contoh.txt /home /macrodet /document /zoom Z gede. Nah, dengan begini folder zoom. Nah, di sini ada terdapat contoh.txt. Nah, lalu kita mencoba untuk menghapus file contoh.txt ini. Jadi caranya dengan mengetikkan perintah dasar rm. Rm itu merupakan perintah Linux yang berfungsi untuk menghapus file. Caranya dengan menulis rm lalu nama file yang ingin dihapus, contoh.txt. Enter. Lalu nanti di sini sudah hilang. Nah, sudah tidak ada contoh.txt. Lalu kita coba kembali ke folder Zaki. Nah, di sini kita mencoba ingin mencoba memindahkan file contoh.txt yang ada di folder ini. Nah, caranya dengan menggunakan perintah dasar mv atau move. Jadi mv itu merupakan perintah Linux yang dapat digunakan untuk memindahkan file ke folder yang kita inginkan. Jadi caranya mv ditambah contoh.txt, nama filenya. Lalu dikasih alamatnya. home /macrodet /document /zoom. Karena nanti di dalam folder Zaki ini sudah tidak ada file contoh.txt. Adanya di folder zoom. Nah, ini. Lalu bisa kita hapus agar biar bisa bersih. Nah, kita masih berada di folder zoom yang ada isinya contoh.txt. Lalu kita di sini coba kembali ke folder rootnya, yaitu cd dan garis miring. Nah, kita berada di folder root. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah top. Oh, di sini saya ingin mengetahui proses apa saja yang sedang berjalan di perangkat kita, yaitu menggunakan perintah dasar top. Nah, enter. Nah, di sini ada banyak sekali yang sedang berjalan.
sini kita masukkan ulang. Nah, di sini saya ingin menggunakan perintah Linux history, yaitu gunanya untuk memberitahu perintah apa saja yang telah kita jalankan sebelumnya. Nah, ini tadi yang telah kita gunakan dari awal tadi. Ada banyak sekali. Lalu dan terakhir ini ada perintah dasar yaitu exit. Ini untuk mengeluarkan yang pertama dari folder root. Nah, dan dari sini jika kita exit lagi, kita akan keluar dari terminal. Itu salah satu cara untuk exit dari terminal, dan bisa juga kita langsung escape, klik tombol merah silang. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.